Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Berdamai Sebelum Terlambat. Pernahkah kita menyadari sesungguhnya banyak masalah besar yang bisa dihindari kalau saja kita mau bicara lebih awal? Kadang bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi soal siapa yang cukup bijak untuk tidak membiarkan luka berkembang menjadi jurang. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, kalau kamu sedang dalam perjalanan menuju pengadilan dengan seseorang yang berselisih denganmu, usahakan berdamai sebelum sampai ke meja hakim. Mengapa? Karena setelah kasus itu masuk sistem, kamu bisa kehilangan kendali dan akibatnya bisa lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Ini bukan hanya soal pengadilan dalam arti hukum. Dalam kehidupan nyata, banyak dari kita sedang di jalan menuju bentuk penghakiman yang lain. Kehilangan persahabatan, hancurnya keluarga, hubungan kerja yang tegang, atau bahkan hati yang hancur sendiri karena terlalu lama memelihara dendam. Masalahnya, ketika konflik dibiarkan, ia berubah bentuk. Apa yang awalnya hanya kesalahpahaman kecil bisa bertumbuh menjadi kebencian. Dan kebencian kalau dibiarkan akan menjebak kita dalam semacam penjara emosional. Orang yang terluka sering menjadi curiga, mudah tersinggung, dan sulit percaya. Hatinya sempit, fisiknya pun bisa ikut menderita. Banyak penyakit justru berakar dari tekanan batin dan kepahitan yang tidak pernah diselesaikan. Itulah mengapa kita perlu belajar berdamai, bukan hanya demi orang lain, tapi untuk kesehatan jiwa dan tubuh kita sendiri. Rekonsiliasi bukan hal yang mudah, tetapi selalu mungkin. Bukan berarti semua akan kembali seperti dulu, tapi kita bisa memilih untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Kalau kamu menyakiti orang lewat kata-kata, mintalah maaf. Kalau kamu punya utang atau tanggung jawab yang belum ditunaikan, selesaikan. Kalau kamu bersalah, akui dan perbaiki. Inti dari perdamaian bukan sekedar menyentuh permukaan, tetapi menyelesaikan akar persoalan. Rasa sakit, iri, cemburu, atau harga diri yang pernah dilukai. Memang tidak mudah mengakui luka, apalagi kalau ego masih dominan, tetapi justru di situ letak kebijaksanaan. Banyak orang menunggu waktu untuk menyembuhkan luka, tapi waktu saja tidak cukup. Tanpa keputusan untuk berdamai, luka itu hanya tertutup di luarnya, tapi tetap bernanah di dalam. Menariknya, dalam hubungan manusia dan Tuhan yang terpisah karena manusia jatuh dalam dosa, tetapi justru Tuhan yang pertama kali mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan itu. Dia tidak menunggu manusia sempurna dulu. Dia datang terlebih dulu menawarkan damai melalui anugerahnya dengan gratis, mengampuni dan menebus dosa kita bagi yang bersedia menerimanya. Sebuah contoh luar biasa tentang inisiatif dalam rekonsiliasi. Prinsipnya tetap sama,
Hubungan hanya bisa pulih kalau ada pihak yang mau mengambil langkah lebih dulu. Dunia hari ini tidak kekurangan teknologi, tetapi kekurangan hati yang mau mendengarkan. Tidak kekurangan peluang, tetapi kekurangan orang yang mau mengalah demi kebaikan bersama. Mungkin sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju pengadilan tertentu. Hubungan yang retak, kepercayaan yang nyaris hancur, atau konflik yang tak kunjung selesai. Sebelum semuanya terlambat, cobalah untuk berdamai. Tidak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil menuju perdamaian adalah investasi besar bagi masa depan. Karena ketika hati kita bebas dari beban konflik, barulah kita bisa benar-benar menikmati hidup dengan damai dan penuh makna. Saya belajar, bagaimana dengan Anda? Getting over a painful experience is much like crossing monkey bars. You have to let go at some point in order to move forward. Quote dari C.S. Lewis. Melewati luka itu seperti naik palang monyet. Kamu harus melepaskan satu pegangan agar bisa maju. Quote dari C.S. Lewis. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.